Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 7 dengan saya sebagai moderator Alvina Febriani dengan NIM C1B024033 dan teman-teman saya. Saya Delsa Nafianti dengan NIM C1B024151. Saya Nova Eliza dengan NIM C1B024094. Saya Arin Putri Pitaloka dengan NIM C1B024035. Saya Pratama Septiadi dengan NIM C1B024043. Jadi, di sini kami mempunyai program yaitu dari sampah bisa jadi untung melalui Treasure, inovasi digital untuk menabung sampah dan mengubahnya menjadi uang. Jadi, untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, yaitu Delsa Novianti. Baiklah, di sini saya akan lanjutkan. Pertama, kita harus mengetahui dulu nih, kenapa sih sampah itu perlu dikelola? Nah, sampah di Indonesia ini sudah sampai mencapai 68 ton per tahunnya. Itu menurut Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Dan sangat disayangkan, masyarakat Indonesia masih belum memiliki pengetahuan yang cukup tentang pengelolaan sampah yang baik. Sehingga sampah sering dibakar, dibuang ke sungai, atau dikubur. Padahal jenis sampah plastik butuh ratusan hingga jutaan tahun untuk berurai. Ini memicu pencemaran lingkungan dan berdampak buruk pada kesehatan. Padahal banyak jenis sampah memiliki nilai ekonomi jika dikelola dengan baik, dengan cara yang tepat dan teknologi yang modern. Sampah bisa menjadi sumber penghasilan. Oleh karena itu, pengelolaan sampah yang praktis dan menguntungkan perlu dikenalkan lebih luas ke masyarakat. Nah, apa sih upaya kita yang bisa kita lakukan sebagai mahasiswa? Kita sebagai mahasiswa ingin mengambil peran dengan mengelola sampah secara bijak dan bermanfaat. Salah satu upaya yang kami lakukan adalah membuat aplikasi ini dengan sistem seperti bank sampah digital, di mana sampah yang dikumpulkan bisa ditukar dengan koin belanja atau uang. Kami juga berencana bekerja sama dengan bank sampah agar sampah yang telah dipilah lebih mudah dikelola dan bisa langsung dibeli untuk didaur ulang. Tujuan pengelolaan sampah ini antara lain yang pertama mengurangi pencemaran lingkungan, yang kedua mengurangi volume sampah ke TPA, yang ketiga mendorong masyarakat untuk memilah sampah, dan yang keempat menciptakan sistem yang menguntungkan dari sampah. Baiklah, selanjutnya akan dilanjutkan oleh saya. Jadi, mengapa kami mengambil masalah tentang sampah? Karena kami melihat masalah nyata di masyarakat yang kesulitan memilah dan mengelola sampah, serta kurang insentif untuk mendaur ulang. Jadi, kami menciptakan aplikasi dan mesin trasur itu untuk mengedukasi masyarakat juga. Kami merancang ide aplikasi dan mesin pintar yang bisa mempermudah pemilahan sampah sekaligus memberi keuntungan ekonomi. Jadi, kapan lagi kan dari sampah kita bisa mendapatkan cuan? Nah, perancangan sistem ini kami merancangnya dengan fitur seperti klasifikasi jenis sampah, sistem koin, koneksi ke mesin, dan fitur bank sampah. Seperti yang sudah dijelaskan tadi, kami akan menjalin kerjasama bersama bank sampah. Selanjutnya, apa sih itu Trasur? Jadi, Trasur adalah aplikasi yang kami buat untuk memudahkan masyarakat memilah sampah yang bisa didaur ulang. Aplikasi ini membantu pengguna mengenali jenis sampah dan cara memilahnya dengan benar, sehingga sampah tidak tercampur sejak awal. Selain aplikasi ini, Trasur juga terhubung dengan mesin pintar berupa tempat sampah pintar yang
kami sediakan. Mesin ini memiliki beberapa kompartemen sesuai jenis sampah, dan masyarakat tinggal memasukkan sampah ke tempat yang sesuai. Dengan sistem ini, sampah sudah otomatis terpilah, sehingga bank sampah nantinya bisa langsung mengambil dan mengelolanya tanpa proses sortir ulang lagi. Nah, untuk gambaran umum dari aplikasi kami, bisa terlihat di sini. Itu gambaran dari fitur-fitur yang ada di aplikasi kami. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman kami, yaitu Nova Eliza. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan penjelasannya. Selanjutnya ada tujuan adanya aplikasi dan mesin Treasure. Yang pertama, memudahkan masyarakat memilah sampah dengan benar dan mendorong kebiasaan masyarakat untuk peduli lingkungan. Yang kedua, sampah sudah terpilah saat masuk ke mesin, jadi tidak perlu disortir ulang. Hal ini dapat mengurangi beban kerja bank sampah. Yang ketiga, masyarakat mendapatkan keuntungan berupa uang dari setiap kilogram sampah yang dikumpulkan. Yang keempat, meningkatkan nilai jual sampah daur ulang karena sebenarnya banyak sampah bernilai ekonomi yang dikelola dengan baik. Yang kelima, mengedukasi masyarakat Indonesia tentang daur ulang sampah atau pengolahan sampah yang baik dan tentang nilai ekonomi sampah. Selanjutnya ada mendorong gaya hidup hijau dan ekonomi sekitar. Baiklah, untuk fitur kerja Trasur akan dijelaskan oleh Arin. Kepada Arin, dipersilakan. Nah, selanjutnya nih ada fitur dan nilai ekonomi per kilogram. Yang pertama yaitu ada paper di harga Rp1.000 per kilogram. Sampah seperti kertas bekas, koran, buku, kardus, atau dokumen yang tidak terpakai. Yang kedua itu plastik di harga Rp2.000 per kilogram. Sampah plastik seperti botol air mineral, kantong plastik, kemasan makanan, dan sejenisnya. Yang ketiga yaitu gelas di harga Rp1.500 per kilogram, botol dan wadah kaca seperti botol minuman, toples kaca, dan sejenisnya. Selanjutnya yang keempat itu metal di harga Rp2.500 per kilogram. Sampah logam seperti kaleng minuman, aluminium, besi bekas, atau potongan logam lainnya. Yang kelima yaitu tekstil di harga Rp1.500 per kilogram. Kain bekas atau pakaian tidak terpakai seperti baju, celana, kain sobek, dan lain-lain. Yang keenam yaitu elektronik di harga Rp3.000 per kilogram. Sampah elektronik seperti HP rusak, charger, kabel, atau komponen elektronik kecil lainnya. Nah, selanjutnya ada fitur utama aplikasi Treasure. Yang pertama itu ada balance, menampilkan jumlah saldo atau uang hasil dari menabung sampah. Yang kedua ada withdraw, fitur untuk menarik saldo ke rekening bank atau dompet digital. Yang ketiga itu West Bank, menunjukkan lokasi bank sampah terdekat yang sudah bekerja sama. Yang keempat yaitu ada Connect, menghubungkan aplikasi Treasure dengan mesin digital penampung sampah agar data otomatis masuk. Yang kelima itu ada Info, menjelaskan cara kerja Treasure mulai dari memilah, menimbang, hingga menabung dan menarik hasilnya. Baiklah, selanjutnya tentang prinsip kerja Treasure akan dijelaskan oleh Pratama. Dipersilakan. Selanjutnya, prinsip kerja Treasure untuk pengguna masyarakat umum. Pertama, buat akun via fitur register atau login, pengguna mendaftar dan login ke aplikasi Treasure. Yang kedua, hubungkan aplikasi ke mesin via fitur Connect. Saat berada di mesin Treasure, pengguna sambungkan aplikasinya untuk proses input data otomatis. Yang ketiga, masukkan sampah ke mesin. Pilih jenis sampah yang sesuai. Ada plastik, kertas, logam, dan lain-lain. Lalu masukkan ke mesin satu persatu. Yang keempat, mesin timbang otomatis dan kirim data. Mesin Treasure menimbang dan mengirimkan data ke aplikasi pengguna secara otomatis. Lalu yang kelima, koin masuk ke aplikasi pengguna.
Setelah sampah masuk dan terbaca sistem, pengguna langsung menerima koin sesuai nilai per kilogram. Yang keenam, tarik saldo via fitur withdraw. Koin bisa ditarik ke rekening bank atau e-wallet kapanpun melalui fitur withdraw. Selanjutnya, prinsip kerja Treasure untuk mitra bank sampah. Yang pertama, login akun mitra bank sampah menggunakan akun khusus untuk mengakses data timbangan di mesin Treasure. Yang kedua, cek data sampah masuk. Mencatat seluruh data sampah dan jumlah yang disetor oleh pengguna. Lalu yang ketiga, transfer dana ke sistem Treasure. Sebelum pengambilan sampah, bank sampah harus mentransfer uang pembelian sampah ke sistem Treasure sesuai total yang tertimbang. Lalu yang keempat, dana masuk ke akun pengguna secara otomatis. Setelah dana masuk dari bank sampah, sistem langsung mendistribusikan koin ke akun pengguna. Lalu yang kelima, ambil sampah dari mesin. Bank sampah datang ke lokasi mesin dan mengambil sampah sesuai data. Baiklah, itu tadi penjelasan tentang aplikasi dan mesin pintar yang kami buat. Jadi, mari kita ambil langkah betapapun kecilnya untuk mengurangi jejak sampah kita. Jangan lupa kalau kita adalah generasi dengan kemajuan teknologi, jadi manfaatkanlah mulai hari ini karena setiap tindakan penting dalam menjaga planet kita untuk generasi mendatang. Kami akhiri dengan wassalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh.